Warahmatullahi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan, Salam Taklim Makrifat. Hura, hura. Edisi siaran langsung bertempat di Balong Panggang, Gresik, Jawa Timur. Judul yang kita angkat kali ini adalah beda antara syariat dan syariat agama. Banyak orang terkecoh di sini, mengiranya syariat itu sudah otomatis adalah syariat agama. Padahal belum tentu. Kita urai ya, tapi ikat pinggang supaya enggak salah paham, enggak baperan. Syariat itu adalah undang-undang dunia, undang-undang jasmani dengan seluruh perangkat panca inderanya, akalnya dan sebagainya. Adalah hukum dasar kita di dunia, yang di dunia kita ada kaitannya dengan orang lain, makhluk lain, dan juga dengan seluruh entitas yang ada di dunia. Nah, kalau berhubungan dengan kawan, bagaimana sikapmu supaya nggak saling makan, nggak saling menjatuhkan dan sebagainya. Kamu juga terikat undang-undang bagaimana kamu merawat badan jasmanimu. Kalau lapar ya makan. Kalau makan ya carilah nasi atau jagung atau sagu. Nah, kalau cari nasi bisa kau beli nasi ke toko, ke warung makan. Untuk beli nasi di warung makan kau mesti dapat apa? Pakai uang. Untuk dapat uang kau mesti kerja. Untuk kerja kau mesti daftar, pakai aturan daftar pekerjaan dan syarat-syarat yang lain. Artinya seluruh rangkaian itu secara auto ada di hukum atau undang-undang positif dunia. Ini belum syariat agama, masih syariat. Artinya syariat itu semua yang berhubungan dengan aturan undang-undang jasmanimu dan yang terikat dengan panca inderamu, berhubungan dengan dirimu, lingkunganmu, dan seluruh yang terkait di dunia itu, maka itu terkena undang-undang positif syariat. Nah, syariat itu sendiri ada kausalitas yang sebatas syariat saja. Kalau kau nyuri, ya kamu ditangkap. Nah, itu otomatis ya. Kalau ketangkap kamu dihukum. Kalau kamu nipu orang, ya orang pasti marah sama kamu. Makanya syariat dasar jasmani manusia itu beda dengan syariat agama. Nah, ternyata syariat agama itu belum ada ketika kau belum makrifat, belum ada syariat agama. Ya, beda ya. Syariat undang-undang dasar ketika kamu sebagai badan jasmani dengan akal dan panca inderamu terikat dengan dunia, hubunganmu dengan dirimu, manusia lain, makhluk lain, dan seluruh yang terkait dengan dunia. Itu namanya syariat. Tetapi syariat agama itu nanti adalah syariat yang berhubungan dengan Tuhanmu, baru mantul kepada orang lain, makhluk lain, dan sebagainya. Tapi sudah kenal Allah dulu, sudah mantul ke kausalitas tertinggi. Nah, kalau tadi kan syariat kan belum ke kausalitas tertinggi. Jadi syariat itu adalah kausalitas undang-undang dunia, maka mantulnya sebatas dunia. Kamu kerja dibayar, itu syariat. Bukan syariat agama, belum. Kalau syariat agama, semuanya mesti lewat makrifat. Jadi jangan baper ya. Lihat ya. Apakah Nabi Muhammad bersyariat pada awal? Awal-awal beliau ketika sebelum mendakwakan Islam? Tidak. Tidak ada cerita seorang Muhammad kecil belajar kitab Yahudi juga enggak. Belajar kitab Injil atau Taurat Zabur juga enggak. Tidak pernah belajar ke Rabi Yahudi, juga tidak pernah belajar ke pendeta
Nasrani. Padahal agama terakhir zaman Muhammad kecil adalah agama Nasrani. Saya tanya, apakah Muhammad kecil beragama Nasrani? Tidak. Apakah Muhammad kecil beragama Yahudi? Juga tidak, ya. Dia tidak bersyariat agama. Tapi dia bersyariat. Apa syariatnya? Budi pekerti. Beliau Muhammad kecil, Muhammad remaja, jujur, amanah, sopan, suka menolong, pekerja keras, bisa dipercaya, rendah hati. Nah, itu syariat. Masih belum kenal Tuhan, belum. Nah, karena syariat agama itu buah daripada ma'rifatullah. Nah, beda ya dengan syariat sekarang. Orang dicekoki dengan syariat agama, padahal tidak lewat makrifat. Sudah kelengar sudah. Akhirnya mana yang agama, mana yang makrifat, mana yang syariat, sini gede campur aduk. Seperti dawet cendol atau cendol dawet. Bingung orang, mana agama loh. Masa ya orang ngaku beragama tapi gak kenal Tuhan. Lucu, ya enggak? Lucu apa dulu? Ya lucu dulu lah, sama saja ya. Aku sudah beragama ini, aku mengerjakan syariat agama ini, tapi kayak ditanya, kau kenal Tuhanmu? Loh, enggak tahu aku loh. Di mana alamat Tuhanmu? Tahu gak? Bagaimana kau ke sana? Sudah bisa mi'raj? Loh, sudah bingung. Loh, mi'raj itu mukjizat loh, cangkemmu. Enggak sinkron ya. Jadi seorang Muhammad kecil dan sampai remaja, beliau tidak bersyariat agama, ya. Buktinya, carilah di kitab manapun, apakah Nabi Muhammad beragama Nasrani? Karena apa? Syariat agama terakhir zaman itu adalah Nasrani loh ya. Saya tanya, apakah beliau beragama Nasrani? Tidak. Apakah beliau beragama Yahudi? Juga tidak. Tidak pernah belajar kitab Taurat, Injil, Zabur, juga tidak pernah belajar kepada Nabi Yahudi atau pendeta Nasrani. Bisa dipahami? Bisa. Itu Nabi Muhammad ya. Sekarang satu lagi Nabi yang lain, Nabi Isa. Pada zaman Isa kecil, agama terakhir itu apa? Yahudi. Saya tanya, apakah Isa kecil itu beragama Yahudi? Juga tidak. Tidak ada cerita seorang Nabi Isa belajar kepada Rabi Yahudi kitab Taurat atau Zabur. Enggak ada. Maka berarti Nabi Isa pun juga tidak bersyariat agama. Syariatnya Isa kecil, Isa remaja adalah juga budi pekerti. Ya. Syariat dunia itulah undang-undang jasmani dengan seluruh hukum positif yang melekat pada interaksi dengan dunia. Kalau kamu supaya dipercaya orang, ya kamu harus jujur. Kalau kamu bisa supaya kamu dapat teman banyak, ya kamu harus perhatian dan baik sama orang banyak loh. Itu hukum alam. Maka orang pun baik sama kamu. Tapi belum ada. Sholat belum ada. Zakat, puasa, haji belum ada. Itu syariat agama, ya. Itu Nabi Isa. Sekarang sekali lagi Nabi Musa, apakah juga beliau bersyariat agama waktu kecilnya? Tidak. Ya. Ternyata seluruh rasul pun awal-awal juga tidak bersyariat agama. Oh, beda kan? Dengan kamu-kamu yang dicekoki dari kecil harus bersyariat agama loh. Ya apa enggak? Loh ya kamu contoh loh. Juga enggak nunjukkan kayak gitu kok. Kamu kok apa ya, ngetek gitu. Sok-sokan langsung melangkah syariat agama. Belum ada syariat agama itu. Karena syariat agama adalah buah setelah kau mengenal Allah atau ma'rifatullah, baru ada syariat agama. Jadi syariat agama kan apa? Awaluddin ma'rifat, akhiruddin ma'rifat. Maka awal dan akhir agama adalah tentang ma'rifat. Lu bagaimana kalau ngerti agama kalau nggak kenal Allah? Ini zaman yang telah rusak ya. Jujur saja. Kamu, agamamu apa?
Apa saja loh, coba saya tanya. Kau kenal sama Tuhanmu? Kau sudah bertuhan belum? Belum. Loh kok gitu kau sudah beragama? Ya, lucu ya. Jadi orang beragama itu mesti kenal Allah. Itu syaratnya. Awaluddin ma'rifat kok. Dan akhiruddin ma'rifat. Maka seluruh tentang isi agama adalah tentang kebersertaanmu dengan Allah Ta'ala. Nah itu jalannya, ilmunya adalah ilmu maqam ma'rifat. Sedangkan ma'rifat kau gak ngerti jalannya lewat mana, gurunya siapa, harus bagaimana, gak ngerti. Itu sama halnya kamu tuh belum beragama. Ya, coba dikupas secara nalar. Syahadatmu apa sudah bersaksi akan wujudnya Allah? Gak ngerti toh? Itu syahadatmu. Apalagi sholatmu. Inna sholati inni wajjahtu wajhiya. Gimana kau menghadirkan wajah Allah kalau nggak ketemu wujudnya? Gimana kau praktek aqimi sholat lidzikri, dirikan sholat dengan hati yang berzikir? Sementara zikir artinya ingat. Yang kau ingat apanya? Tentu sifatnya yang melekat pada sifat yang interaksi dengan panca inderamu. Dia itu wujud, maka mestinya wujudnya bisa kau lihat. Kenyataannya, apakah kamu telah melihat wujud Allah sehingga itu yang bisa kau ingat? Juga enggak toh. Kamu hanya bertuhan nama A-L-L-A-H dengan segenap keyakinanmu, kepercayaanmu, angan-anganmu, khayalanmu dan sebagainya. Sudah loh. Agama masa kayak gitu. Nah, jadi beda ya, syariat itu undang-undang dasar hukum positif dunia. Semua yang melekat pada jasmani dengan seluruh software kamu untuk berinteraksi dengan dunia itulah syariat. Kalau syariat agama sudah ada connectingnya dengan Allah. Nah, itu. Maka syariat agama itu bermula setelah kau telah kenal Allah atau telah ma'rifatullah. Jadi syariat agama ini buah daripada ma'rifatmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini belum. Dan ternyata Rasulmu sendiri lewat proses yang tidak bersyariat agama loh. Ya. Enggak percaya? Masih enggak percaya? Oke. Coba ya. Ada cerita dulu ya. Di zaman-zaman awal Nabi Muhammad katanya sholat malam sampai kakinya bengkak. Ya apa enggak? Lihat ya. Kalau Nabi Muhammadnya sholatnya dinamis ya, gerak. Mulai takbir, rukuk, sujud, sampai salam. Kira-kira bisa bengkak enggak kakinya? Saya tanya. Enggak mungkin toh. Loh, berarti logika yang diangan-angan diandani enggak ketemu juntrungnya. Kalau sholatnya dinamis begini loh, enggak mungkin bisa kakimu bengkak. Tapi kalau sholatmu dalam keadaan diam, duduk berzikir dalam waktu yang lama, pasti jalan darahnya nggak ngalir, maka kakinya bisa bengkak. Maka yang dikira diandai-andai orang dengan sholat malamnya Nabi Muhammad dulunya itu bukan sholat begini, tapi sholat dalam keadaan diam, berzikir. Itu sekolahnya sama dengan di kampus taklim makrifat. Itu zikir yang bermetodologi yang diajarkan di baliknya ilmu tarekatullah. Ya, itu bukti ya. Sekali lagi, jika syariat itu baku, syariat agama itu baku, maka mestinya agama yang terakhir yang Islam itu berdekatan dong dengan agama yang terakhir sebelumnya yaitu Nasrani. Ya apa enggak? Jika ini baku loh, agama itu baku, agama syariat agama loh ya. Kenyataannya, apakah Islam ini cenderung dekat dengan agama Nasrani? Ternyata syariat agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu cenderung dekatnya dengan syariat agama di zaman Nabi Ibrahim loh. Sementara zaman Rasul Muhammad dan Rasul Ibrahim itu terpaut kira-kira 14 atau 15 kerasulan. Tuh, ngeri toh? Gak percaya? Coba ya.
syariat haji. Yang dipakai syariatnya siapa? Cenderung dekat dengan syariatnya Nabi Ibrahim. Itu haji. Kurban, tuh. Sholat, tuh. Makanya di dalam tahiyat pun menyebut Ibrahim, ya apa enggak? Juga di dalam kitab Mushaf, banyakan mana disebut nama Nabi Ibrahim dan nama Nabi Isa. Loh, ternyata banyak syariat Islam itu kecenderungan dekatnya itu malah dengan syariat zaman Nabi Ibrahim. Loh, zaman Nabi Ibrahim itu kuno loh ya. Padahal zaman agama syariat agama terakhir sebelum Islam itu ya Nasrani dan juga sebelumnya ada Yahudi. Loh, kenapa kok langsung lompat ke sana? Loh, berarti syariat agama itu sendiri tidak baku. Ini bukti loh ya, bukti bahwa sekarang ini agama telah jauh menyimpang. Orang beragama nggak kenal Tuhan itu kan lucu. Apa yang kau sembah? Tuh? Apa yang kau saksikan dalam sholatmu? Tuh? Dan di mana-mana orang bercerita, berdakwah agama dalam tanda petik. Tapi kan menceritakan cerita. Nggak pernah ada yang menerangkan metodologi untuk mengenal Allah sampai ma'rifatullah. Loh, menuju ma'rifat itu loh. Ibarat kamu mau ke Jakarta, aku harus dapat izin dari mana? SIM-nya itu loh. Naik apa, kendaraannya apa, jalannya lewat jalur yang mana, gurunya siapa. Nggak ada yang menerangkan. Syarat rukunnya apa, prosesnya bagaimana, nggak ada yang menerangkan. Tapi kalau cuma cerita Allahu Akbar, Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah itu kan ya diulang-ulang ya itu saja. Itu cuma dogma, teori yang tidak bisa kau buktikan, itu dogma. Dan teori yang dicekokkan terus-menerus akhirnya menjadi mengkristal sesuatu yang kau percayai dan kau yakini. Tapi kan nggak pernah kau buktikan. Padahal sering ya kami ulas di uran-urannya Mr. TM sebelumnya. Allah itu Malik Yaumiddin. Kau di dunia, loh, kau di sini. Gimana kau masuk akhirat sekarang kalau kamu nggak punya alatnya, metodologi, teknisnya, dan gurunya? Kamu aja belum mati, masa mau masuk ke akhirat? Sedangkan Tuhan ada di ujung langit akhirat. Mana bisa sampai nyebrang ujung-ujung gitu? Sampai jengking-jengking pun gak akan bisa ya. Itulah agama sudah sangat aneh ya. Kamu yang ngeyel, terangkan ya. Kalau jalan menuju Allah ya, kan mesti lewat akhirat, ya apa enggak? Lah kamu akhiratnya gak ngerti kok jalannya bagaimana. Kan akhirat itu mesti lewat kematian. Maka betul kata Nabi, mesti ketemu mati saat jroning urip, atau mati sebelum kamu dimatikan, atau belajar mati sebelum mati. Maka baru ketemu kehidupan setelah matimu. Sekarang itulah fungsinya jembatan. Jalanmu buntu kematian, tapi karena ada jembatannya lewat. Nah, begitu lewat batas ambang kehidupan itu yang ngatur kematian, ketika kau bisa melewati, sudah ketemu akhirat. Sekarang blok. Maka akhirat itu ada yang nunggu mati dulu, nggak akan ketemu apa-apa. Kamu nggak siap masuk alam dibaliknya kematian. Kamu belum tahu gurunya, kamu belum tahu harus apa, bagaimana sana. Dicemplungkan ke alam lebih tinggi, ya buta kamu. Sumum bukmun umyun fahum layarjun fahum layarjun. Matamu buta, telingamu tuli, mulutmu pun bisu. Kamu nggak sinkron, nggak connect, nggak integrate dengan alam di atas kematian. Padahal kematian itu pasti, tetapi kamu nggak siap untuk masuk ke alam yang lebih tinggi di atas duniamu. Ibarat kamu masih HP 3G, kemudian dipaksa masuk ke dimensi 4G. HP-mu nggak sinkron, nggak support, nggak integrate, nggak connect dengan jaringan sinyal di dimensi 4G. Lumpuh kamu.
Nah, itu logikanya. Jelas apa enggak ini? Kalau jelas protesor, kan nggak jelas protesor. Bagaimana kau bisa nyebrang ke sini kalau nggak lewat baiat, bro, goblok. Tapi sekarang kampus Ta'lim Ma'rifat memberlakukan disiplin tinggi dan semua yang mendekat ke sini harus ikut donasi, ikut bantu-bantu perjuangan Ta'lim Ma'rifat menyebarkan tarekat ke seluruh penjuru tanah air. Kau nyinyir pun silakan, kau tolak pun silakan, tapi nggak boleh ikut sini, nggak boleh ikut baiat. Silakan kau berontak, protes-protes silakan, tapi nggak boleh, nggak kami layani gitu aja. Yang nyinyir kami blokir, yang mendekat bayar. Ini ya, kampus ya, itu artinya institusi ya. Ini ada pembelajarannya. Nah, namanya orang belajar, ada SPP-nya nggak? Ada dong. Ada uang pendaftarannya nggak? Wah, ada dong. Walaupun orang bilang kami jualan agama, biar saja, masa bodoh. Yang penting uangnya kami pakai untuk dakwah sabilillah. Nah, kemana-mana mesti pakai ongkos. Bangun tempat zikir ya, mesti pakai biaya. Aku mau datang ke Medan, ke Sulawesi, ke manapun itu, pakai pesawat tuh. Kecuali semuanya gratis gitu, oh saya gratiskan semua. Itu hukum. Sama juga Tuhan. Tuhan nggak butuh disembah, tapi nyuruh manusia menyembah. Kenapa? Itu sistemik. Demikian juga Nabi Muhammad. Katanya secara teori beserta yang maha mutlak. Beliau pun menganjurkan untuk sedekah, ya apa enggak? Makanya ketika ada saatnya itu kan beliau menyampaikan kepada para sahabat tentang perintah dakwah. Ditawarkanlah pada sahabat itu, ada yang berkorban harta sepenuhnya, ada separuhnya, seperempatnya. Semua tahu. Loh, Nabi Muhammad saja loh memberikan imbauan untuk sabilillah. Lah apa salahnya Mr. TM yang hanya mengambil sedikit persyaratan dari kalau orang-orang yang mau ikut gabung di sekolah ini dengan ikut donasi, wajarlah. Apakah uang yang segitu aja kalau nggak berat ya? Jadi yang baru daftar untuk ikut grup WA-nya Mr. TM di kampus Ta'lim Ma'rifat online itu harus bayar donasi. Ada yang 200.000, 500.000 atau 1 juta. Luas gitu loh. Lah kamu punya apa-apa loh? Baru ada panggilan donasi segitu aja sudah pelencing, lari yo, nggak apa-apa. Kami nggak butuh orang banyak kok. Kalau kamu nggak selamat, siapa yang rugi? Ya kamu sendiri. Aku nggak ada urusannya dengan dirimu, goblok. Tapi jalannya kami bisa menerangkannya secara eksak oleh ilmu pasti dan juga ilmiah, baru wa amaliyah bisa dibuktikan. Nah, kalau nggak percaya bahwa agama ini telah demikian rusaknya, ini ada gambar ya. Coba ya, ini ada gambar. Didekatkan, Mister. Didekatkan ya. Pegang. Ditunjukkan zoom ya, yang kelihatan ya. Betul nggak? Ini adalah denah seluruh masjid dan musola atau surau. Ya kan? Seperti ini. Ini adalah mihrab. Betul ya? Betul. Ya, betul nggak? Semua masjid dan musola ada begini. Betul. Iya. Saya tanya, mihrab ini tempatnya siapa? Pasti dijawab imam atau khatib. Iya apa enggak? Iya. Nah, karena orang-orang ini meniru cerita pada zaman Nabi Muhammad. Betul nggak? Karena Nabi Muhammad sebagai imam atau sebagai khatib, beliau ada di dalam sini, betul? Betul. Saya gambari ini merah. Di apa zoom yang jelas ya. Dulu Rasulullah Muhammad ada di baliknya Nabi Muhammad, betul? Betul. Maka Rasulullah Muhammad dan Nabi Muhammad ada di sini, di titik merah ini, bulatan merah ini. Tetapi suatu saat Nabi Muhammad berhalangan, tidak bisa udzur atau tidak bisa ngimami salat asar,
maka Sayyidina Abu Bakar yang ngimami sholat asar. Di mana posisi imam saat itu? Atau beliau Sayyidina Abu Bakar ngimami? Ternyata di tempatnya makmum yang pertama. Berarti di sini bukan tempatnya imam. Pikirkan baik-baik. Di sini bukan tempatnya imam. Kenyataannya saat Sayyidina Abu Bakar ngimami, beliau di posisi makmum yang pertama. Barulah makmum selanjutnya ada di belakangnya Sayyidina Abu Bakar. Tetapi ketika estafet yang dari Nabi Muhammad, kerasulannya diturunkan kepada waris al-ulama waros, kepada Sayyidina Abu Bakar, maka Sayyidina Abu Bakar beserta dengan nur itu barulah masuk ke dalam kubah. Maka kesimpulannya apa? Yang masuk dalam kubah itu bukan imam, bukan khotib, tapi tempatnya nur, atau tempatnya Rasulullah, atau tempatnya mursyid, atau tempatnya Roh Kudus, atau tempatnya Buddha, atau tempatnya Atman, atau tempatnya guru sejati. Maka siapapun manusia yang diwarisi estafet kerasulan nur itu tadi, orang itulah yang berhak masuk ke dalam kubah. Bukan sebatas imam asal-asalan, bukan pula khotib asal-asalan. Lihat, betul nggak ini terjadi pada seluruh masjid, seluruh musola, seluruh surau? Betul nggak ini? Betul. Kenapa nggak ada yang berpikir situ? Lihat betapa orang nggak tahu itu agama. Bahkan Rasulullahnya saja dianggap manusia yang telah mati loh. Khatamul Anbiya memang khatamnya Nabi itu ada pada Nabi Muhammad, maka selanjutnya nggak disebut Nabi, nggak pula disebut Rasul. Tapi kan ada utusan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum loh. Gampang sebetulnya. Di manakah dia yang utusan itu? Adalah al-ulama waris yang diwarisi loh. Gampang toh? Kalau misalkan si A ya punya tanah 1 hektar, mewariskan kepada si B, maka si B ini punya tanah 1 hektar enggak? Punya. Ya sama. Diwariskan kepada si C, maka si C punya tanah 1 hektar enggak? Punya loh. Segampang itu loh. Maka di manakah letak utusan di zaman ini? Itu jelas ada di baliknya estafet yang sanadnya adalah turun dari Rasulullah Muhammad kepada para pembawa wasilah selanjutnya, yang itu sifatnya adalah waris mewariskan, atau disebut arwahul muqaddasah, yang dari dari Nabi Muhammad waris kepada Sayyidina Abu Bakar, waris kepada Sayyidina Salman Al-Faris, waris kepada Sayyidina Syekh Abi Yazid Al-Bustami, waris kepada beliau sampai dengan gurunya Mr. TM. Kalau ada yang banyak ngaku, silahkan, berhak ngaku boleh kok. Tapi sanadmu waris apa enggak? Loh. Ada ijazahnya apa enggak? Siapa yang memberikan ijazah? Kalau seorang ahli waris ya menerima warisan, tentu dong ada yang mewariskan, ya apa enggak? Betul. Lah kamu merasa ahli waris, warisan kau royok, tapi nggak ada yang mewariskan, itu bagaimana kira-kira? Ya, nggak ada yang mewariskan, itu lucu. Tahu-tahu kamu mengaku sebagai ahli waris, salah. Dan itu kebongkar habis dengan uran-uran ilmiah Mr. TM. Kamu yang kayak gitu nggak mungkin sampai. Sini ya. Nah, kalau kamu bukan waris mutlak, ya, berarti kamu tidak memiliki dari yang dimiliki oleh orang yang mewariskan sebelumnya. Artinya gelombangmu nggak sampai sini, mentok nggak sampai, atau juga bisa sesat arahmu loh. Jangan main-main kamu. Amanah itu beda dengan waris loh ya. Kalau amanah bisa ke banyak orang. Saya punya murid yang tua, nanti kalau nanti gurumu selesai jadi orang, kau teruskan ya. Bisa jadi. Aku punya anak kandung, laki-laki yang tua. Kau nak, nanti kalau ayahmu ini selesai jadi orang, kau teruskan ya. Oh, bisa jadi. Demikian juga kepada si A, si Fulan, si B, si C, dan sebagainya.
Amanah bisa jadi. Tapi kalau waris, ya tentu ada yang diwariskan dan ada pertanggungjawaban. Itu loh. Karena yang dimiliki oleh seorang guru itu diwarisi oleh guru yang sebelumnya. Mana mungkin diwariskan asal-asalan? Ya gak mungkin lah. Maka waris itu tidak diwarisi oleh manusia, tapi lewat Allah Subhanahu wa taala. Itu mutlak. Nah, kalau guru-guru tarekat banyak ya silakan, ngaku-ngaku ya silakan, bodo amat. Tapi ya kuat-kuatkanlah engkau kalau uran-urannya Mr. TM itu bikin kamu kelojotan kepanasan. Oh, nggak ada ijazahnya, nggak ada stempel warisnya, nggak ada pusaka-pusakanya, nggak ada potensinya, kok ngaku waris? Ya silakan Anda dakwahkan status quo aja. Oh kamu waris, oh kamu hebat, silakan. Oh, kami nggak peduli itu. Tapi seleksi alam yang menunjukkan di manakah waris yang sesungguhnya. Kami nggak perlu menunjukkan siapa guru saya, nggak perlu. Bahasanya Mr. TM saja sudah apa ya, memberangus seluruh yang subjektif relatif itu, kena semua itu. Dan demikian ya, syariat itu beda dengan syariat agama. Syariat ini masih undang-undang awal. Semua bayi yang lahir nanti otomatis loading syariat sambil jalan. Dia kemudian bisa berbahasa, bisa ngomong, bisa melihat, bisa hukum apa dengan orang tuanya, makan pun harus apa, lapar harus makan. Itu ngalir saja syariat itu. Hukum alam dia akan belajar dari proses hidupnya di dunia. Tapi kalau yang syariat agama mesti kenal dulu Tuhan, mesti gini dulu baru mantul. Kalau syariat tadi nggak harus kenal Tuhan, itu tetap harus bersyariat. Nah, yang wajib itu adalah bersyariat. Lah kalau syariat agama belum wajib. Siapa yang nyuruh kamu sholat? Saya tanya, siapa yang nyuruh kamu sholat? Ayo, yang nyuruh kamu sholat siapa? Kenapa? Syaratnya orang beribadah adalah bagi yang beriman. Nah kira-kira kalau dibalik, lah kalau kamu belum beriman, kamu sudah wajib sholat nggak? Tidak. Artinya apa? Syarat rukunnya kamu belum memenuhi. Lihat ya. Jika Allah itu mutlak, kamu tuh relatif terpenjara. Kalau kamu belum dibaiat nur iman dan nur kitab, kamu belum menerima unsur Allah yang mutlak. Saya tanya, jika mutlak kamu relatif, kira-kira kamu bisa nggak relatif sampai kepada mutlak? Tanya sama orang SMP, anak-anak SMP, nggak bisa. Jungkir balik pun kamu nggak bisa sampai. Lah kalau Tuhanmu nyuruh itu ibadah, berarti Tuhanmu yang bodoh. Makanya syarat orang beribadah itu bagi yang beriman. Siapa orang beriman? Orang yang mendapat nur iman dan nur kitab As-Surah 52. Itulah orang yang dibaiat. Jelas toh? Orang yang belum dibaiat, terserah kamu, nggak ada yang merintah. Gimana kamu mau praktek sholat kalau kamu nggak kenal wujud Tuhanmu? Gimana kamu ini wajah tu wajah? Apa yang kau ingat? Kamu belum pernah ketemu wujudnya Allah. Aduh, kamu udah kan dicekoi ya oleh teori-teori nggak pernah kamu buktikan. Baru saja kamu sudah kelengeran, nggak sah. Aku bersaksi, lah ya kau saksikan apa? Hanya angan-anganmu, hanya keyakinanmu, kepercayaanmu. Itu bukan kesaksian. Ya. Dan ternyata ini hampir semua masjid, hampir semua musola, surau seperti ini. Ya apa enggak? Betul. Orang sudah nggak ada yang tahu siapakah orang atau manusia membawa nur Muhammad di zaman ini, yang diwarisi atau yang membawa estafet waris dari Rasulullah Muhammad. Padahal mestinya ada setiap zaman ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sudah kelenggar kamu. Gimana kamu sampai Allah Ta'ala kalau nggak lewat nurnya, kalau nggak lewat Rasulullah? Sementara Rasulullah kau anggap manusia telah mati. Sudahlah, nggak banyak ngomong ini, sudah gila-gilaan ngawurnya tuh. Nah, makanya
Kami seleksi hanya orang yang sungguh-sungguh, mati-matian, disiplinnya, baru boleh mendekat ke kampus Taklim Ma'rifat. Tunjukkan dengan pengorbanan dulu, donasi lah. Apakah itu sudah menghabiskan uangmu? Ya enggak dong, segitu aja kok. Alah, kalau kayak segitu aja kamu enggak mau, kan berarti kan kamu pelit. Ya buat apa kamu ngeladenin orang pelit? Karena menuju Allah Ta'ala jalannya penuh dengan pengorbanan perjuangan. Coba, semua orang kan tahu kan? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati itu. Bukan hanya 200.000, 500.000, tapi total itu nanti kepada Tuhanmu itu. Yang 200.000, 500.000, 1 juta aja nggak mampu, apalagi yang total. Ya, waktumu, hartamu, pikiranmu, dan tenagamu nanti untuk dia. Tapi kalau diajari caranya di kampus Taklim Ma'rifat, semuanya enjoy, disiplin, terang benderang, tinggal praktek. Jadi selain teorinya diterangkan gamblang, itu ada metodologi. Ibarat kalau mau ke Jakarta, kau sudah disiapkan izinnya, kendaraannya, jalur jalannya, gurunya, dan segala macam perangkat yang support untuk menuju ke Jakarta. Habis itu kau masuk sistem praktek di ibadahmu itu. Ibadah itu belum tentu sampai loh ya. Ibadah yang sampai baru kamu masuk ke alam atau makom ma'rifatullah. Ibadah itu sudah ada tadi di alam akhirat dengan rohmu. Yang Nabi aja, Nabi saja, lihat itu. Dari sejak beliau di Baiat Nur sampai beliau Mi'raj butuh waktu kisaran 13 tahun. Kayak gitu loh. Kayak gitu kok masih ada aja orang yang bilang, loh Allah tuh dekat, ngapain dipersulit? Cot. Yang kamu tiru itu siapa? Bukannya kamu diperintah niru Nabi Muhammad. Loh, Nabi Muhammad aja sih loh, 13 tahun itu pun masih lewat baiat loh. Yang Mi'rajnya dengan kias akan al-buraq loh. Kamu buruk aja nggak ngerti, baiat aja enggak. Teknik Mi'raj nggak tahu, tahu-tahu kok mengklaim Allah itu gampang, mudah dijangkau, agama itu mudah, ngapain dipersulit? Cot. Aduh, dungunya keterlaluan. Oke, ya demikian ya. Pikirkan dengan logis, nalar, apa yang diterangkan oleh Mr. TM itu. Memang ini nggak enak, karena apa? Kau dicekoi pengetahuan dari kecil seperti itu. Tapi kemudian dibombardir sama Taklim Ma'rifat. Dibongkarlah itu bahwa sesuatu itu harus real, masuk akal, ilmiah, barulah kebayang untuk membuktikan wa amaliyah. Loh, kalau nggak kebayang itu, coba Allah nggak kenal wujudnya, gimana kau mau ingat? Gimana kau mau bersahadat? Kalau kau di rumah Rasul itu manusia telah mati, gimana kau ketemu Rasulullah akhirnya? Ya Rasulullah aja nggak ketemu, di mana ketemu Allahnya? Akhirat kalau jika itu nanti setelah mati, kamu lolong-lolong di dunia cari ini cari itu, tapi nggak fokus untuk cari jalan pulang rohmu. Aduh, wasilah pun demikian. Orang disuruh cari wasilah di Al-Maidah 35, tapi nggak ada tanya nyari wasilah. Akhirnya apa? Wasilahnya cari di kuburan-kuburan, ya, cari wasilah di makam-makam keramat. Goblok. Ditemui seorang berjubah putih, bawa tongkat, jenggotnya panjang. Assalamualaikum, putuku, aku iki Sunan Ampel. Segitu mudahnya kau ditipu oleh jin-jin kayak gitu ya. Aduh, makrifat jadi awur-awuran kabeh ya. Makrifat itu adalah kunci agamamu. Kalau kamu nggak makrifat, nggak sampai sini, nggak nembus akhirat, kamu belum beragama. Oke, clear ya? Demikian yang bisa kami sampaikan. Pikiran baik-baik, gak usah gaya ego gengsimu. Bayangkan kalau kamu mati loh, gak kenal Allah loh, gimana kau bersaksi? Gimana kau akan menjawab malaikat kubur? Man robuka, kamu gak pernah kenal loh. Man nabiuka, pret loh preketek. Kamu itu kafir yang dibungkus rasa iman tuh. Kamu beragama tapi nggak bertuhan tuh.
nggak ada yang menerangkan Mi'raj, nggak ada yang menerangkan Rasulullahmu, nggak ada yang menerangkan wasilah, nggak ada yang menerangkan Shiratal Mustaqim, nggak ada yang menerangkan Thariqah yang waris. Itu bagiannya Mr. TM. Lainnya minggir dulu, minggir. Jangan bikin berisik di sini. Ya, oke ya. Hura. Hura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suksma, puji Tuhan. Alhamdulillah. Haleluya.